Baik itu Burj Khalifa, Pentagon atau rumah Anda, berat bangunan ini pada akhirnya dipikul oleh elemen konstruksi yang disebut pondasi. Kesalahan desain pada pondasi bisa mengakibatkan runtuhnya seluruh bangunan. Oleh karena itu, desain pondasi yang tepat sangatlah penting. Pondasi merupakan bagian terpenting dari sebuah dasar bangunan. Tugasnya untuk mendistribusikan beban berat bangunan yang terkonsentrasi pada kolom ke area permukaan tanah yang lebih luas untuk mencapai stabilitas struktural. Mari kita lihat analisa pentingnya pondasi dan jenis-jenisnya. Ayo mulai. Sebelum memahami konsep desain pondasi, pertama-tama Anda perlu mempelajari sesuatu tentang tanah. Lebih khusus lagi, teknisi harus menganalisis apakah tanah di lokasi tertentu mampu menahan beban yang dihitung atau tidak. Jika tanah tersebut bisa dikompresi karena pembebanan, penggalian dilakukan sampai dan kecuali jika menemukan lapisan yang tidak bisa dikompresi yang dapat menahan pembebanan. Anda bisa melihat uji beban pelat pada lapisan ini tidak menyebabkan banyak kompresi pada lapisan. Dalam fisika teknik sipil, lapisan tanah ini disebut lapisan keras. Pada lapisan keras ini, kita bisa menambahkan kolom untuk mentransfer beban dan menutupi lubang dengan tanah. Dengan proses ini, tanah harusnya mampu memikul seluruh beban struktural dengan cukup mudah. Namun, beban terpusat pada kolom ini akan menyebabkan tegangan berlebih pada tanah karena area kontak yang lebih kecil. Jika tegangan ini melebihi daya dukung tanah, itu akan mengalami efek punching yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam struktur dan akhirnya retak atau bahkan kegagalan seluruh bangunan. Untuk menghindari kegagalan ini, Anda bisa menambahkan area kontak antara tanah dan kolom. Mari kita masukkan pelat member, yaitu pondasi, di dasar kolom. Beban pada kolom sekarang akan didistribusikan secara merata ke tanah melalui pelat member. Area kontak yang bertambah ini mengurangi tekanan pada tanah dan bangunan berdiri kokoh. Tugas utama seorang teknisi struktural dalam desain pondasi adalah untuk mengetahui area dan ketebalan pondasi. Kedua faktor ini ditentukan sesuai dengan daya dukung tanah yang ada di lokasi dan berat bangunan. Kita telah melihat pentingnya area pondasi. Semakin berat bobot bangunan, maka pondasinya pun harus lebih luas. Selain itu, jika konstruksi ini sengaja dibangun untuk mengalami gaya lateral seperti angin, banjir, dan lain-lain, maka pondasi akan membantu menghindari bangunan bergeser sebagai akibat dari tahanan friksi antara pondasi dan tanah. Ini aspek desain kedua, ketebalan pondasi. Pondasi harus mampu menahan tekanan yang diberikan oleh tanah juga. Jika ketebalan pondasi tidak mencukupi, pondasi pada kedua sisi kolom akan bengkok karena tanah memberikan tekanan ke atas pada pondasi tersebut. Efek ini disebut momen lentur yang diterapkan. Anda bisa melihat efek ini dari hasil FEA berikut di sini. Untuk mencegah hasil tersebut, maka ketebalan pelat harus ditambahkan. Ini dia, kita sudah merancang pondasi yang lebih kuat dan lebih aman untuk bangunan kita. Jenis pad ini atau pondasi terisolasi digunakan untuk menopang rumah-rumah ringan yang bertumpu pada tanah dengan kekuatan sedang. Desain ini bisa lebih dioptimalkan secara ekonomis. Jika Anda mengamati tekanan yang diberikan dari tanah di daerah ini memanglah sama, namun momen lentur yang diberikan bertambah. Ketika kita sampai di zona tengah pondasi, jadi kebutuhan ketebalan pondasi di tengah lebih besar dibandingkan di tepi. Oleh karena itu, bentuk pondasi trapesium telah digunakan dalam struktur modern untuk pondasi terisolasi. Bagaimanapun, jenis pondasi pad digunakan pada jenis pondasi lain yang lebih kompleks. Misalkan, kolom bangunan Anda berdiri persis di tepi garis properti. Jelas tetangga Anda tidak akan mengizinkan Anda mengambil ruang ekstra hanya untuk memperpanjang pondasi. Dalam kasus tersebut, kolom ditempatkan di tepi pondasi yang menyebabkan semua transfer beban di tanah menjadi tidak seimbang atau eksentrik. Pondasi ini bisa menahan beban bangunan yang cukup besar. Namun, jika beban bertambah melebihi batas tertentu, bangunan bisa runtuh. Trik untuk memecahkan masalah ini adalah mentransfer kelebihan beban ke pondasi lain yang berdekatan dan kuat. Transfer ini dilakukan dengan menempatkan balok penghubung di antaranya, yang berfungsi sebagai strap. Salah satu kolom pada pondasi strap ini umumnya akan memiliki pondasi yang eksentrik.